Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya teman-teman mahasiswa. Walaupun hanya suara, tidak ada video yang saya sertakan. Mungkin sudah tidak asing lagi suara saya. Perkenalkan, kembali nama saya Ahmad Ridha Aziz. Kali ini kita akan membahas atau mengkaji tentang mata kuliah mencari dan menulis berita. Ya, teman-teman mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, silakan lakukan absensi di link yang sudah saya bagikan di grup kita, dan jangan lupa lihat tanggal absensi pada jadwal perkuliahan. Jangan sampai ada yang keliru seperti mata kuliah sebelumnya. Banyak yang keliru dalam mencantumkan biodata ataupun tanggal, bahkan ada yang mengisi sampai malam ya. Jadi teman-teman mahasiswa diharapkan untuk mengisi absen tepat pada waktunya. Oke, alhamdulillahirabbil-alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan walaupun masih situasi pandemi ya, untuk mengikuti perkuliahan kita di mencari dan menulis berita. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai sang pencerah, pembawa rahmatan lil alamin ya. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini merupakan materi pertama, yaitu kita akan mengenal kulit-kulit luar dulu. Seperti apa sih itu berita, apa sih sebenarnya itu berita. Ada beberapa referensi yang kita gunakan. Saya sudah bagikan juga buku-bukunya, silakan dilihat. Kemudian setelah penjelasan beberapa menit ini, silakan dikaji dulu, dipelajari, dibaca baik-baik. Kemudian ada hal-hal yang tidak dimengerti, teman-teman mahasiswa bisa mendiskusikan di grup atau komentar grup yang sudah kita bagikan, atau di link e-learning yang juga sudah saya bagikan. Baik, teman-teman mahasiswa, inilah materi pertama tentang definisi berita. Nah, definisi berita itu kan banyak, sering kita mendengar tentang berita di televisi, radio, bahkan kita sudah baca di koran, majalah mungkin dan seterusnya. Nah, berita itu kalau dalam bahasa Inggris kan news ya. Kalau mengatakan, sering mengatakan newspaper itu surat kabar atau koran. News itu ternyata berita. Secara definisi adalah laporan peristiwa aktual dan penting. Nah, itu berita. Intinya, kata kuncinya adalah peristiwa dan itu aktual serta sifatnya sangat penting. Nah, ini ada juga yang mengatakan bahwa berita itu juga merupakan produk utama dari jurnalistik, praktik jurnalistik ya. Jadi jurnalistik ini sebuah praktek untuk melaporkan sesuatu di lapangan, baik menyusun sebuah laporannya, baik memberitahukan atau menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa dan lain sebagainya. Ini peristiwa-peristiwa jurnalistik yang mesti teman-teman masih dalam mata kuliah ini ya kita akan lakukan ke depan. Jadi mungkin mata kuliah ini akan lebih banyak penugasan praktek, sehingga teman-teman mahasiswa juga terbiasa dalam menulis berita. Ya, seperti akun atau website ya, prodi kita ya. Berita-berita di website yang telah kita kemarin saksikan bersama, itu merupakan contoh yang teman-teman mahasiswa bisa lihat gayanya atau bagaimana narasi atau muatan untuk gaya bahasa yang dipakai di dalamnya, seperti apa unsurnya yang ada di dalam menulis sebuah berita di website-website yang sudah kita lihat kemarin. Nah, itu bisa menjadi referensi atau contoh awal dalam mengenali betul bagaimana sih itu berita. Nah, secara lengkap, berita artinya cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat yang saat itu juga ya, yang aktual. Kemudian peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan atau pengumuman. Ini berdasarkan terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Jadi tentu berita dengan sajian-sajian yang ada di dalamnya tentu akan ada macam-macam. Jadi bergantung pada jenis berita yang teman-teman nanti akan buat atau lihat dulu contohnya ya. Nah, ini definisi berita. Ingat, kata kuncinya ada di mana? Peristiwa yang aktual serta sifatnya sangat penting. Inilah berita. Berikut jenis-jenis berita. Nah, saya akan mencoba menggambarkan secara singkat saja mengenai berita ini, bahwa jenis-jenis berita itu yang pertama adalah straight news atau berita langsung. Jadi berita langsung ini biasanya ya, ini teman-teman mahasiswa, mohon maaf tertintis tadi, mohon maaf. Jadi teman-teman mahasiswa, ini strike artinya berita langsung ini sebenarnya berita yang jenis berita yang ditulis dengan cara mengarahkan langsung ke poin. Artinya berita ini lugas dan ringkas dengan isi atau informasi terkait peristiwa terkini atau terbaru. Ini disebut sebagai aktual. Jadi ini berita langsung. Terhangat tentunya dan harus menarik. Ya, namanya juga berita ya. Betapa diberitakan kalau tidak menarik. Nah, ini berita langsung. Intinya adalah dia harus lugas, ringkas dengan isi informasi terkait peristiwa terkini atau terbaru atau aktual, terhangat, dan tentu saja harus menarik. Nah, biasanya kalau ketemu dengan berita-berita ini misalnya di koran, itu biasanya terdapat di halaman depan. Nah, ini halaman depan. Berikut ada lagi sebenarnya ada lagi di berita itu ada hard news sebenarnya namanya ya, hard news. Hard news itu berita yang sifatnya sangat penting, terupdate atau teraktual, perlu segera disampaikan oleh pembaca. Ini masih bagian dari berita langsung ya. Tetapi hard news ini ya namanya juga hard news ya, tentu berada di depan. Misalnya ada pemilu kada atau peristiwa-peristiwa menggemparkan dunia seperti misalnya terorisme atau misalnya kemarin ini COVID. Nah, ini berada biasanya di halaman-halaman terdepan. Ada juga sebenarnya soft news. Soft news itu berita lunak atau ringan ya. Biasanya memuat informasi terkait latar belakang atau kisah tentang kemanusiaan, jadi sifatnya ringan-ringan saja. Misalnya ada peristiwa karena kita ini atau saya sendiri terlibat di bidang kesenian, misalnya ada pameran kesenian atau hiburan, itu masuk, atau tips gaya hidup, itu semua masuk di soft news. Itu biasanya ada lanjutannya. Kalau misalnya di halaman depan, dia akan lanjut di halaman berikut. Berikut mana tadi? Ada lagi opini atau berita opini. Nah, di berita opini ini atau berita berita pendapat itu jenis berita yang berisi tentang suatu laporan dari pandangan seseorang tentang suatu hal, misalnya ide-ide kreatif, pemikiran, atau bisa berupa komentar terhadap sesuatu hal yang dianggap penting. Nah, tentu kata kuncinya tetap penting. Tidak boleh jadi berita kalau ini tidak penting. Ya, contohnya misalnya pendapat pengamat ekonomi atau politik. Jadi itu pendapat-pendapat namanya biopini, jadi pendapat orang-orang yang penting memandang suatu peristiwa atau hal yang hangat atau hal-hal yang masih fresh. Biasanya itu yang beropini itu pasti ya para ahli cendekiawan misalnya, atau pejabat atau profesor dan lain sebagainya. Ini ada di muatan berita opini. Kemudian ada lagi
investigasi, berita investigasi atau liputan ini kan, atau liputan penyelidikan. Investigasi itu kan penyelidikan, berarti berita tentang liputan penyelidikan ini. Nah, berita ini merupakan pengembangan yang didasarkan pada penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Contoh, kalau pernah lihat tentang impor ya, misalnya bea cukai, ini yang paling sering kita lihat di televisi. Misalnya bea cukai itu disebut sebagai berita-berita investigasi ya, penyelidikan atau dugaan-dugaan terkait adanya sebuah pelanggaran yang merugikan misalnya kepentingan umum ya. Jadi investigasi ini isinya biasanya itu dugaan-dugaan atau penyelewengan yang tentu saja merugikan publik. Nah, ini bisa diberitakan ya. Jadi wartawan atau reporter di sini memposisikan dirinya sebagai penonton atau watchdog demi melakukan penyelidikan ya, agar wartawan atau reporter ini bisa menghasilkan atau memperoleh kebenaran atau fakta yang tersembunyi atau disembunyikan. Biasanya ada bahasa seperti itu di lapangan. Ini yang teman-teman mesti pahami. Jadi beda tadi strike news atau berita langsung, berita opini, berita investigasi. Nah, ada lagi interpretasi nih atau berita interpretasi. Jadi kalau berita-berita interpretasi ini jenis berita yang ini perkembangan dari berita strike news atau berita langsung. Jadi dia perkembangannya dari sini. Kenapa demikian? Karena dibuat dengan penambahan informasi atau data yang lebih detail dan lebih lengkap. Di atas kan singkat, padat, dan langsung atau lugas. Sedangkan di sini berita interpretasi itu memberikan penambahan atau data-data informasi yang lebih detail dan lebih lengkap, seperti latar belakang sebuah peristiwa atau hasil wawancara dari ini tadi, sumber atau pengamat, serta data tambahan untuk menghasilkan berita baru yang lebih lengkap dan detail ya. Jadi ini sifatnya berkembang. Jadi sebenarnya pembuat atau reporter, wartawan yang di sini yang menulis berita seperti ini itu membutuhkan pengetahuan ya, serta keterampilan dan wawasan yang cukup luas, dan juga harus memiliki ketajaman analisis dari wartawannya, jadi dari diri pribadinya. Karena kalau tidak, dalam berita seperti ini, kalau tidak kuat pengetahuannya atau tidak luas, kemudian keterampilannya terbatas dan tidak memiliki ketajaman analisis, intuisi yang tinggi, maka sajian informasi akan diberikan kepada penerima atau penonton atau pemirsa itu tidak akan detail atau tidak akan lengkap, dan bisa saja ini menjadi mengaburkan publik. Nah, ini yang mesti dimiliki oleh reporter yang menulis berita interpretasi. Makanya mata najwa. Nah, ini tajam dia itu. Berikut depth news atau berita mendalam ya, berita mendalam. Berita mendalam ini jenis berita pengembangan atau pendalaman dari hal-hal yang ada di bawah satu permukaan atau dari yang sudah diketahui secara umum. Ini berita mendalam. Tentu apa bedanya di atas? Apa bedanya dengan berita interpretasi? Yang perlu ditekankan adalah biasanya dalam berita mendalam ini banyak-banyak menggunakan pertanyaan atau unsur berita yang jawabannya dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah, ini dua pertanyaan ini yang sifatnya mendalam. Jadi mengapa atau bagaimana. Jadi lantas seperti apa dampak
yang atau bagaimana kelanjutan peristiwa atau berita yang ditulis ini secara mendalam. Jadi tentu akan berlanjut. Jadi tidak hanya sampai di mengapa atau bagaimana, tentu penulis berita ini harus mampu memberikan proyeksi ke depan seperti apa muara atau seperti apa ramalan atau kelanjutan peristiwa yang akan dibahas tadi. Jadi tujuan pembuatan berita itu ya untuk mengangkat sebuah masalah agar bisa dianalisis atau dianalisa secara mendalam. Misalnya mengupas permasalahan, kalau kita berbicara tentang kemacetan ya itu tentu ibu kota pasti seperti itu. Jadi kemacetan ini kenapa bisa seperti itu, seperti apa uraian atau seperti apa langkah atau pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurai kemacetan, atau kemarin ini COVID-19 sampai sekarang sebenarnya sih langkah-langkah seperti apa, pencegahan seperti apa, kemudian untuk mencegah penularan atau memperlambat penularan itu mesti sudah ada di sajian-sajian berita ini di news ya. Jadi ada 5 jenis-jenis berita. Nanti pertemuan-pertemuan berikut ada khusus yang akan membahas mengenai 5 jenis berita ini dan bagaimana menyusun atau struktur untuk membangun berita ini lebih menarik lagi, lebih dalam lagi. Berikut unsur berita ini yang teman-teman perlu juga pahami sebagai pemula atau karena materi pertama, teman-teman ada unsur atau formulasi yang digunakan oleh wartawan untuk menulis sebuah berita. Teman-teman mungkin akan sering ya mendengar tentang 5W tambah 1H. 5W tambah 1H yang dimaksud itu adalah ini. Dalam bahasa Inggris W-nya itu 5, H-nya itu 1. Kalau dalam bahasa Indonesia ada adik Simba ya. Atau apa, what itu adalah apa, peristiwa apa, acara apa atau kejadian apa. Ini mesti yang pertama teman-teman harus tulis jawabannya di sebuah berita. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa itu lokasinya di mana, tempat atau TKP-nya di mana, kemudian kapan peristiwa itu terjadi atau waktu kejadiannya, hari, kalau perlu jamnya juga dicantumkan. Kemudian siapa yang terlibat dalam kejadian itu, siapa-siapa saja, kemudian mengapa, dan terakhir adalah bagaimana, kenapa hal itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian kedepannya itu seperti apa, itu sudah terintegrasi lebih lanjut, lebih jauh. Itu bisa menjadi berita-berita yang semakin mendalam, petik news. Jadi teman-teman perlu ingat 5W 1H saja di dalam menulis sebuah berita itu sudah sangat standar. Jadi yang cepat biasanya itu apa, bagaimana, dan untuk apa. Biasanya seperti itu, tapi untuk berita yang lengkap, unsur-unsur berita yang lengkap harus wajib ada 5W ditambah 1H. Ya. Berikut teman-teman mahasiswa, karena hari ini materinya ringkas saja, ini baru perkenalan. Jadi teman-teman mahasiswa kita bisa melanjutkan pertemuan kita atau diskusi hangat kita di kolom diskusi yang sudah, atau di grup yang sudah kita sering ya, memang kita chatting di sana untuk diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah. Jadi untuk latihan mengenai penjelasan saya, walaupun tentu saja masih kurang begitu jelas karena masih banyak sebenarnya, tetapi inilah kata atau istilah teknis yang teman-teman mesti ingat baik-baik, pahami baik-baik. Kemudian inilah kata kunci yang teman-teman bisa kembangkan dari mata kuliah ini. Untuk latihannya seperti biasa ya, mungkin karena ini baru pertama, ini silakan klik di sini, ini sudah muncul linknya. Kalau teman-teman mahasiswa sudah mengklik ini, klik di sini, itu teman-teman mahasiswa akan diarahkan pada format untuk latihan. Silakan diklik dan selamat untuk latihan mengasah kembali pengetahuan dan keterampilannya. Jadi cukup untuk hari ini pertemuan kita yang agaknya singkat ini, tapi teman-teman mahasiswa kita tetap lanjutkan diskusi di grup ya. Oke.
Sekian menilai mustang wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.